Baiklah, kita lanjutkan lagi sekarang tentang fasisme. Ideologi fasisme itu merupakan satu paham kedua yang muncul di Eropa yang menentang liberalisme. Menurut fasisme, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjamin ketentraman rakyat, yaitu pemerintah harus bersifat totaliter. Sebagai suatu konsekuensi, maka seluruh kebijakan pemerintah harus dipegang oleh satu orang diktator yang dapat melaksanakan kekuasaan secara otoriter. Fasisme menginginkan negara yang kuat dengan pemusatan kekuasaan tunggal dengan jalan membangun orientasi pada nasionalisme eksklusif dengan mengandalkan kekuatan militer, sehingga menganggap rendah harkat dan martabat bangsa lain. Menurut fasisme, manusia tidak sama derajat dan kreativitasnya karena darahnya dianggap berbeda. Menurut fasisme, dalam sistem pemerintahan hanya ada boleh satu partai tunggal, sehingga tidak ada partai oposisi atau partai lain di dalam sistem fasisme. Tujuan fasisme adalah membangun negara yang maju berdasarkan pada superioritas di atas negara-negara kawasan Eropa khususnya dan juga negara-negara di dunia pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka upaya perluasan wilayah atau biasa disebut dengan ekspansi menjadi syarat utama bagi terbentuknya suatu negara. Selain itu, agar tujuan negara dapat segera tercapai, maka rakyat harus tunduk pada seorang penguasa negara yang bersifat diktator. Kemudian dalam rangka untuk meluaskan wilayahnya, melakukan suatu ekspansi, maka angkatan bersenjata yang tangguh dan bersifat profesional diperlukan dalam rangka membangun negara dan mempertahankan satu ideologi fasisme. Beberapa pedoman untuk menjalankan fasisme, yang pertama adalah pemerintah dijalankan secara otoriter oleh satu orang diktator. Hal ini membawa pada dampak bahwa totaliter itu merupakan suatu kebutuhan dalam rangka untuk menyelesaikan semua persoalan, dan itu bersifat otokratis. Karena fasisme juga dimotori oleh paham kebangsaan yang sempit atau biasa disebut dengan chauvinisme, maka praktek fasisme di Jerman sebelum Perang Dunia Kedua menjadi satu hal yang mengerikan, karena memperlakukan bangsa lain, negara yang lain itu tidak sederajat dan bahkan mendapatkan suatu tekanan-tekanan yang sangat tidak manusiawi. Karena itu pada saat fasisme di Jerman, orang-orang selain orang asli Jerman dibunuh, terutama orang-orang Yahudi yang ada di Jerman, karena dia menganggap bahwa orang-orang di luar Jerman dianggap tidak setara dengan orang-orang asli Jerman. Kemudian yang kedua, fasisme yakin bahwa semakin luas suatu wilayah negara, maka makin berkuasa pula suatu negara tersebut dan makin banyak pula potensi yang akan dihasilkan. Ketika potensi yang dihasilkan, kemudian juga sumber daya yang dimiliki itu tinggi, maka fasisme akan terus berusaha untuk mengembangkan wilayah dengan jalan damai maupun dengan jalan perang. Apabila berhasil, maka wilayah tersebut akan dijadikan satu wilayah kekuasaan dan akan dikelola, akan dieksploitasi untuk mengembangkan konsep negara fasisme. Kemudian penguasa negara yang berbahan fasis seringkali menggunakan propaganda dan kebohongan untuk mendamaikan atau untuk menipu atau untuk mengelabui para pendukungnya agar berbuat sesuatu yang akhirnya mendukung fasisme secara utuh, baik fisik maupun emosi. Apabila cara persuasif tersebut itu gagal, maka pihak negara akan melakukan satu upaya paksa atau bersifat koersif demi mencapai suatu tujuan fasisme. Karena itu menurut fasisme, antara manusia satu dengan manusia yang lain itu dianggap mempunyai ras yang
berbeda. Begitu juga perbedaan-perbedaan ini dianggap menjadi hal yang harus diperhatikan, khususnya dalam konsep suku Arya atau ras Arya yang digunakan sebagai alat untuk mempropaganda bahwa ras Arya merupakan ras yang paling hebat yang harus menguasai dunia. Ras Arya itulah adalah ras Germania. Dalam negara yang menganut ideologi fasisme, bahwa partai politik tidak boleh ada selain partai negara, yaitu partai fasis, yang di dalam konteksnya menganggap bahwa partai itu adalah penerjemah, adalah satu pelaksana dari ideologi fasisme. Negara yang berpaham fasisme selalu memelihara kekuatan angkatan bersenjata agar upaya penaklukan bangsa lain berjalan secara lancar dan pada gilirannya dapat menopang pencapaian suatu tujuan negara. Selain itu, kekuatan angkatan bersenjata dipakai sebagai sarana penindasan pada bangsa lain yang menentang kehendak negara yang berpaham fasisme. Karena itulah maka di dalam konsep fasisme, pengusaha-pengusaha diberikan satu propaganda, ditanya, kemudian diberi kesempatan untuk membantu, untuk menopang pembentukan angkatan bersenjata yang kuat, dengan janji bahwa kekuatan angkatan bersenjata inilah yang akan dapat menjamin keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha. Karena itu, ideologi fasisme hanya dapat tumbuh pada saat itu adalah pada negara-negara yang modern dan negara-negara yang produktivitasnya tinggi. Kita bisa lihat pada saat itu ada Jerman, kemudian juga ada Italia, kemudian juga ada Jepang. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.